Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat naskah model kolom di Microsoft Word. Oke, naskah model kolom yang dimaksud adalah dalam satu dokumen itu dia bisa terdiri dari beberapa kolom gitu. Biasanya digunakan untuk membuat atau menulis jurnal ya, jurnal karya ilmiah yang kita publikasikan. Oke, di sini ada beberapa contoh beberapa karya ilmiah ya atau jurnal yang mengadopsi sistem naskah model kolom. Biasanya untuk jurnal atau karya ilmiah seperti ini dia mengadopsi sistem satu atau dua kolom gitu. Ini saya contohkan ada beberapa. Nah, ini kalau di sini satu kolom ya, yang artinya dia tidak terbagi dua gitu. Kemudian ada beberapa lagi. Ini satu kolom juga. Biasanya kalau yang naskahnya teksnya berbahasa Inggris dia biasanya satu kolom gitu. Nah, namun ada juga yang dua kolom, contoh seperti ini. Nah, di sini ada judul, kemudian ada nama dan sebagainya. Ini kan satu kolom nih ya, satu kolom. Kemudian di bagian tengah nih, bagian info sama abstrak dia terbagi dua nih, dua kolom gitu. Kemudian corresponding author juga kembali ke satu kolom ya. Ini kembali satu kolom, kemudian isinya itu kembali ke satu kolom lagi. Nah, dia satu kolom semua sampai bawah. Jadi di tengah-tengahnya ini terbagi jadi dua kolom gitu. Kemudian contoh-contoh lain seperti ini yang berbahasa Indonesia ya. Biasanya kalau berbahasa Indonesia dia terdiri dari gabungan ya, gabungan satu dan dua kolom. Jadi ini bagian atas, judul, nama dan seterusnya, abstrak. Ini satu kolom. Kemudian isinya dia baru terbagi jadi dua kolom gitu. Nah, kita akan coba buat model naskah seperti ini gitu. Kalau dari awal sampai akhir kita bagi ke dua kolom atau tiga kolom itu mudah ya. Namun kalau seperti ini dia kan satu dokumen ini terdiri dari satu kolom dan dua kolom ya. Ini dua kolom terus sampai ke bawah nih. Nah, kemudian yang lain juga sama. Namun untuk model-model seperti ini itu tergantung dari instansi penyelenggara ya. Misalnya kalau kalian di kampus itu ada tugas atau tugas akhir nanti untuk membuat karya ilmiah atau jurnal seperti ini, biasanya formatnya itu ditentukan oleh kampus gitu. Modelnya gimana? Nah, kalau ini saya contohkan beberapa. Nah, ini judul, nama, kemudian informasi kampusnya, email, abstrak, kata kunci itu satu kolom, kemudian isinya dua kolom. Kemudian ada juga yang lain ya. Ada judul satu kolom, nama penulis satu kolom, sampai email satu kolom. Namun abstrak dia udah masuk ke dua kolom nih. Abstrak, kata kunci sampai isi akhir itu dua kolom. Juga ada yang lain. Nah, ini cuman judul aja yang satu kolom nih. Namun nama penulis dia dua kolom. Abstrak juga dan seterusnya. Nah, jadi untuk formatnya ini tergantung dari kampus masing-masing ya. Kalau kalian mahasiswa, namun kalau untuk dosen atau peneliti biasanya kan publikasinya itu ada beberapa dari kampus lain ya. Kampus lain misalnya mengadakan seminar nasional atau seminar internasional atau publikasi jurnal gitu. Itu formatnya biasanya mereka yang tentukan dan biasanya standarnya itu IEEE ya, menggunakan standar format IEEE atau yang lainnya gitu. Nah, kalau ini sama ya, ini judul, nama, kemudian kampus, email, abstrak satu kolom, kemudian isinya dua kolom. Oke, kita akan coba buat salah satu dari ini ya. Kita akan coba buat yang ini aja. Jadi di sini terdiri dari satu kolom bagian atas dan bawahnya itu dua kolom gitu. Oke, saya masuk ke Microsoft Word-nya langsung. Oke. Oke, yang pertama kita ketikkan aja langsung judul ya. Di bagian paling atas itu kan judul. Nah, judulnya itu dia letaknya di satu kolom. Ini nggak usah diapa-apain dulu. Jadi biarkan aja dokumennya default gitu kan. Kemudian kita ketikkan judulnya gitu. Kita mau buat model seperti ini ya. Oke, jadi ada judul kemudian bawahnya nama gitu. Untuk judul saya contohkan ini aja. Ini saya copy.
Kemudian saya pastekan di sini. Oke, saya buat ke tengah ya. Oke, untuk formatnya, untuk format fontnya dan sebagainya itu tergantung dari pihak penyelenggara juga atau pihak kampus. Di sini saya buat ukurannya kecil aja ya. Biasanya standarnya itu 10 gitu, 10 atau 11. Kalau untuk jurnal seperti ini. Oke, untuk judul sudah. Kemudian di bawah judul itu ada nama ya. Ini saya buat nama. Oke. Kemudian di bawah nama biasanya ada informasi tentang kampus ya, di mana home base-nya ya, di mana home base dari penulis gitu. Kemudian di bawahnya ada email. Oke, di sini saya contohkan misalnya Universitas Medan Area ya. Universitas Medan Area. Ini adalah kampusnya. Kemudian biasanya di depannya itu ada program studi ya. Ini saya contohkan aja ya, program studi misalnya informatika. Kemudian ada fakultas teknologi misalnya Universitas Medan Area. Kemudian di bagian bawahnya adalah email ya. Email. Oke. Kemudian untuk yang ininya jangan di bold ya. Dihilangkan aja boldnya. Oke, untuk email udah selesai ya. Jadi ada judul, kemudian nama, kemudian ada kampus, kemudian email. Ini informasi dasar untuk bagian atas. Kemudian di bawahnya itu langsung masuk ke abstrak ya. Ada abstrak, kemudian isinya. Nah, ini abstrak. Abstrak kita bold. Nah, kemudian isinya. Isinya sudah saya siapkan, saya contohkan ini aja. Abstrak sampai kata kunci ya. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Oke. Untuk ukurannya nih saya kecilkan. Jadi 11 atau 10 ya, 10. Oke. Udah selesai ya. Untuk abstrak udah. Kemudian setelah itu abstrak udah, kata kunci sudah. Nah, kemudian masuk ke 2 kolom. Sebelumnya tinggal kita rapikan aja. Ini kita kasih enter 1, enter 1. Ini kita bold. Oke, selesai ya untuk ininya. Untuk kemudian ini bisa kita atur untuk line spacingnya ya. Line spacingnya biasanya 1. Ini saya buat 1,15. Oke, selesai. Kemudian ini saya buat garis ya. Saya buat garis di sini. Nah, cara buat garisnya itu bisa menggunakan tanda ini ya, tanda strip ya. Tanda strip atau tanda kurang. Nah, atau ada juga orang yang buat dari menu insert, kemudian dia gambar itu dari shapes. Nah, dia gambar seperti ini. Oke. Namun saya gunakan cara yang lebih sederhana ya. Saya cukup menggunakan tanda 3 strip. Kemudian saya enter. Oke. Jadi dengan mengetikkan 3 seperti ini, 3 tanda kurang, kemudian kalau kita tekan enter, dia otomatis akan membentuk suatu garis horizontal. Oke, ini saya. Oke, selesai ya untuk ininya. Kemudian kita masuk ke isi. Nah, sebelum kita masukkan isinya, kita bentuk dulu 2 kolomnya. Karena yang atas 1 kolom, kemudian yang ini adalah 2 kolom. Jadi caranya kita ke tab menu layout, gitu kan. Kemudian di situ ada column. Nah, di bagian column ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau kita klik yang 2, ya otomatis yang atasnya ikut nih. Jadi satu dokumen ini semua terbentuk jadi 2 kolom gitu. Ini saya kembalikan. Jadi caranya jangan langsung diklik gini, namun ke bagian bawah ya. Ke more column, kemudian klik. Nah, di sini number of column-nya kita buat 2.
Atau kita klik yang bagian atas ini ya, bagian preset, sama aja. Nah, di bagian kanan di sini ada preview nih. Nah, kalau kita klik dua ini, otomatis kan seperti tadi ya hasilnya. Nah, ini kalau kita oke kan, otomatis dia hasilnya nanti seperti yang awal tadi, seperti yang sebelumnya gitu. Nah, gimana caranya untuk membedakan antara atas dan bawah nih dalam satu dokumen yang sama? Oke, caranya adalah di bagian kiri ini ada apply to ya. Apply to pilihannya adalah full dokumen. Nah, ini kita ganti. Kita ganti jadi this point forward. Klik. Nah, perhatikan di previewnya. Jadi satu dokumen ini dia terdiri dari satu kolom dan dua kolom ya. Kemudian saya oke kan. Nah, gak ada terlihat perubahan ya. Namun sebenarnya bagian atas ini satu kolom, yang bawah dua kolom. Gimana cara lihatnya? Di bagian atas nih, bagian rule namanya ya. Di rule ini terbagi dua nih. Perhatikan, ini yang bagian putih, kolom pertama dipisahkan, kemudian ada kolom kedua. Kalau saya klik di bagian abstrak, nah, gak ada kan, pembatasnya gak ada kan, hilang. Nah, artinya yang atas ini satu kolom, yang di sini dua kolom. Oke, sekarang tinggal kita masukkan isinya nih. Nah, ini isinya, saya contohkan yang ini aja, saya ambil. Saya copy di sini aja. Kemudian saya pastekan di sini. Oke. Ini tinggal kita rapikan ya. Ukurannya 10, kemudian ini 1,15 misalnya. Kemudian kita buat jadi justify ya. Justify itu artinya rata kanan dan rata kiri ya. Nah, coba perhatikan, ini kan belum rapi ya. Ada yang belum rapi kan. Nah, ini kita pilih justify, jadi otomatis rapi dia. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk seterusnya ke bawah nih, dia dua kolom terus gitu. Nah, namun misalnya di tengah-tengah nanti kita membutuhkan space yang lebih besar ya. Misalnya kita memasukkan tabel atau gambar. Nah, gambarnya besar gitu, nggak cukup cuman satu kolom yang kecil ini gitu. Itu bisa kita kembalikan jadi satu kolom lagi ya. Jadi dua kolom ini, di bawahnya kita bisa buat satu kolom lagi. Caranya gimana? Sama caranya ya. Dari layout tadi, kemudian column, more column, kemudian pilih mau jadi berapa kolom gitu. Oke, sampai sini aja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.